Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi. Pembahasan kita kali ini masih melanjutkan Atsar Ali radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan loncengnya. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال المهدي مولده بالمدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه يعني اسم أبيه اسم أبي. Wahai pemirsa, kemarin kita sudah membahas Al-Mahdi lahir di Madinah, dan kami meminta jawaban secara pasti dengan argumen yang jelas tentang status kata Al-Madinah yang diucapkan oleh Ali radhiyallahu anhu bukanlah makrifah. Namun kepastian argumen yang jelas tentang status kata Al-Madinah yang diucapkan oleh Ali radhiyallahu anhu belum ada. Akhirnya kami memberi 10% ruang kemungkinan bahwa Al-Mahdi lahir di luar Madinah Munawwaroh. Sambil menunggu jawaban tersebut, Sekarang kita lanjutkan saja tentang Atsar Ali radhiyallahu anhu. Di dalam Atsar Ali radhiyallahu menyebutkan bahwa Al-Mahdi dari Ahlu Bait, dan saya rasa semua umat Islam sepakat tentang hal ini. Kemudian lebih lanjut soal nama Al-Mahdi, dan saya rasa tentang nama Al-Mahdi ada perbedaan pendapat. Maka topik inilah yang akan kita bahas. Ada yang meyakini nama Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, dan ada juga yang meyakini nama Al-Mahdi tidak harus Muhammad bin Abdullah. Tentu dari dua pendapat ini memiliki alasan dasar. Pendapat nama Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, karena di dalam hadis tidak ada kata misla, atau ka, yang maknanya seperti, dan tidak ada juga kata asyobah, yang artinya menyerupai atau mirip, akan tetapi ada kata yuwatiu yang bermakna menyesuaikan, sehingga kata yuwasiusmuhu ismi artinya menyesuaikan namanya namaku, wasmu abihi usmu abi artinya nama bapaknya nama bapakku, maka nama Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. tapi ada sebagian pendapat yang serius dan mendalami kata yuwatiu. Yuwatiu adalah menyesuaikan, beda tapi sama, yaitu sama dari satu golongan atau kelompok. Karena maknanya terlalu rumit, maka dari itu diambillah persamaan kata yaitu seperti, tapi seperti ini dalam satu kelompok bukan makna biasanya. Dan supaya lebih mudah dipahami, kita lihat penjelasan ulama satu ini. هو اسمه شو اسمه؟ لا مش محمد بن عبد الله. لا مش محمد بن عبد الله. ابدا. بالعكس التابعين اعلم مني ومنك ما كانوا ينتظروا محمد بن عبد الله. محمد بن سيرين تعرفوا من علماء التابعين كان يعلمهم عن المهدي، قالوا له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال لا، ما قالهمش هذا عمر وهذاك محمد. فالتابعين والأعيان بينتظروش محمد الأسم، بالعكس فيما اللي بتسموه المنطق اسمه كل أسم إلا محمد، اسمه كل أسم إلا محمد، اسمه كل أسم إلا محمد، لأنه محمد لا يواطئ محمد، محمد لا يواطئ محمد، محمد لا يواطئ محمد. الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه، الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه. فإله أي اسم إلا محمد، فإله أي اسم إلا محمد، فإله أي اسم إلا محمد. لما قال يواطئ اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه اسم أبي، فقد يكون اسم أبي اسم أبو النبي، إنما الاسم مواطأة. فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدن ما، الحديد يواطئ مثلا معدن ما، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، الحديد يواطئ شيئا آخر. إنما غفلوا عن. Saya harap sudah dipahami dari penjelasan ulama tersebut tentang makna yuwatiu yaitu menyesuaikan, beda tapi sama yaitu sama dalam satu kelompok. Adapun yang diambil contoh oleh ulama tersebut adalah kelompok logam, di antara logam itu ada beberapa jenis, di antaranya besi. Dan beliau menerangkan mustahil besi akan dikatakan mirip dengan besi. Besi bisa dikatakan mirip dengan unsur lain. Maksudnya tembaga, timah dan lain-lain yang masih satu kelompok logam. Maka dari itu ulama tersebut berpendapat nama Al-Mahdi bukanlah Muhammad, walaupun sebenarnya sama yaitu sama satu kelompok nama Nabi. Maka orang yang berpemahaman seperti ini, jika ada sosok yang diyakini sebagai Al-Mahdi tapi namanya Muhammad, maka mereka meyakini dirinya bukanlah Al-Mahdi, karena Al-Mahdi tidak akan menggunakan nama Muhammad.
Karena ada yuwati'u pada kata usmuhu ismi. Namun untuk nama ayahnya Al-Mahdi, ulama ini hanya mengatakan nama ayahnya nama ayahku, maksudnya nama ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih bingung, saya berikan contoh lain untuk memahami makna yuwati'u adalah menyesuaikan, beda tapi sama, yaitu sama dari satu golongan. Dalam nubuah kitab terdahulu nama nabi kita adalah Ahmad, dan pada kenyataannya adalah Muhammad. Tentu nama ini berbeda, tapi sama, yaitu sama satu golongan dari akar kata yang sama yaitu hamidah yang artinya puji. Saya harap contoh sederhana yuwati'u ini dipahami. Wahai pemirsa, penjelasan ulama ini sebenarnya mengingatkan saya tentang dalil nama Al-Mahdi adalah Ahmad bin Abdullah yang dibayat dekat Ka'bah. Berikut dalilnya. Sami'tu Hudzaifah bin al-Yaman yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان رأس 25 و200 نادى مناد من السماء ألا أيها الناس إن الله قد قطع مدة الجبارين والمنافقين وأتباعهم ووليكم الجابر جبر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألحقوه بمكة فإنه المهدي واسمه أحمد بن عبد الله. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah mencapai rosu atau kepala 25 dan 200, berserulah penyeru dari langit, ketahuilah, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memutus masa penguasa Jabar dan kaum munafik serta pengikut mereka, dan menggantikan kalian dengan Al-Jabir, yang akan memaksa hati umat Muhammad, atau sebaik-baik umat Muhammad, temuilah dia di Mekah, karena dia adalah Al-Mahdi, dan namanya adalah Ahmad bin Abdullah. Selain dari dalil ini, dulu saya mendapatkan dalil dari kolom komentar YouTube, dan saya jadikan sebuah gambar, dan dengan sengaja saya memotong kalimat nama Imam Mahdinya yang bernama Ahmad bin Abdullah. Jujur, dulu saya memotongnya karena ada alasan pribadi, hanya saja komentar itu tidak saya temukan lagi, karena saya juga telah menghapus beberapa video lama saya, dan saya juga telah kehilangan tulisan itu di catatan saya, karena sebagian catatan penting saya telah hilang. Kemudian untuk melengkapi informasi identitas Al-Mahdi yang bersumber dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya juga menemukan bahwa Al-Mahdi memiliki gelar Abu Abdullah. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya usia dunia tinggal sehari, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki, yang namanya sama dengan namaku, dan akhlaknya sama dengan akhlakku, ia bergelar Abu Abdullah, yang dibayat oleh manusia, baik dari kalangan atas maupun bawah, dengannya Allah menghendaki kejayaan agama dan melakukan berbagai pembebasan ke berbagai penjuru dunia, sehingga tidak ada lagi penduduk bumi yang tidak mengatakan la ilaha illallah, dikutip dari kitab Al-Mahdi Al-Muntadar, ala Al-Abwab, Qohir Al-Masih Ad-Dajjal halaman 56 dan 77. Wahai pemirsa, saya tidak mengerti alasan gelar Al-Mahdi adalah Abu Abdullah, hanya Allah yang tahu. Kita lihat saja ke depan tentang kebenarannya, siapapun nama Al-Mahdinya nanti, kita harus menerima dan berbayat kepadanya. Wahai pemirsa, kita cukupkan sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.